Apa jadinya jika seorang wanita yang selama ini dikenal anggun dan baik hati harus berubah menjadi singa yang kelaparan akibat suaminya terbunuh oleh sekelompok mafia yang tidak bertanggung jawab? Oke lah, tanpa panjang lebar, silakan subscribe dulu. Lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Film akan dimulai di sebuah kota kecil, yang dimana ternyata kota ini dikuasai oleh berbagai macam mafia kelas kakap. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Sarah, dan ternyata Sarah dan kedua anaknya sedang berbelanja di sebuah supermarket. Anak Sarah yang bernama Ben memiliki trauma yang cukup dalam, karena ayahnya harus terbunuh ketika mereka sedang menikmati jalan-jalan di taman. Dan sejak kejadian tersebut, Ben pun hanya bisa diam dan tak mau berbicara dengan siapapun. Hal ini dikarenakan trauma dan mentalnya yang sangat terguncang, sehingga membuat kasus pembunuhan suami Sarah sangat sulit untuk terungkap, karena tidak adanya saksi kunci selain Ben sendiri. Di sini juga kita diperlihatkan bagaimana Sarah selalu digoda oleh seorang security supermarket, karena security supermarket tersebut pun tahu bahwa Sarah adalah seorang janda, dan masih memiliki wajah yang sangat cantik. Tetapi Sarah pun menolaknya dengan bergegas untuk pergi meninggalkan supermarket tersebut. Lalu di saat perjalanan pulang, Sarah pun berpapasan dengan seorang lelaki yang bernama Tito. Dan ternyata Tito ini sedang memantau dua anggota mafia yang sedang melakukan transaksi barang terlarang. Kemudian di keesokan harinya, Sarah pun pergi ke kantor kepolisian untuk sekedar bertanya perihal perkembangan kasus kematian suaminya. Tetapi detektif yang menangani kasus tersebut pun belum dapat memberikan hasil yang positif, sehingga membuat Sarah pun tampak kecewa. Sarah dan anaknya pun pergi dari kantor kepolisian tersebut, dan dia pun tidak lupa untuk berkunjung ke makam suaminya. Tampaklah wajah Sarah yang sangat terpukul dengan kematian suaminya tersebut. Sementara itu kita diperlihatkan ternyata Tito adalah seorang penjahat, di mana dia ternyata mencuri semua mobil yang kebetulan sedang terparkir di dekat rumah Sarah. Kemudian Tito pun pergi dengan membawa mobil curian tersebut untuk menabrak mobil mafia yang telah lama dia amati. Kemudian setelah Tito menabrakkan mobilnya, dia pun bergegas mengambil sesuatu di bagasi mobil itu yang merupakan barang-barang terlarang. Tito pun berlari untuk melarikan diri secepat mungkin. Dan Sarah pun yang baru saja pulang ke rumahnya dan sampai di dalam rumahnya dikejutkan dengan Tito yang tiba-tiba muncul dan memaksa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga membuat Sarah pun sangat terkejut dan ketakutan. Lalu kemudian Tito pun mengamati kedua orang mafia tersebut dari balik jendela rumah Sarah. Dan setelah dirasa sudah aman, Tito pun pergi untuk berpamitan kepada Sarah. Sementara itu, dua mafia tersebut pun pergi untuk melaporkan kepada bos mereka bahwa barang yang dibawanya telah dicuri. Dan sesampainya di tempat bosnya tersebut, bosnya pun bernama Leo tampak sangat marah kepada dua anggotanya tersebut dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapakah yang sebenarnya mencuri barang tersebut. Kemudian di keesokan harinya tampaklah Tito yang kembali lagi ke rumah Sarah, sehingga membuat Sarah pun menjadi terkejut, di mana Tito langsung bergegas ke kamar mandi, yang mana ternyata Tito menyimpan barang terlarang tersebut di dalam kamar mandi Sarah. Lalu Sarah pun terkejut dengan barang yang dibawa oleh Tito, dan Sarah pun memberitahu Tito bahwa dia tidak mau terlibat dengan semua kasus yang dihadapi oleh Tito. Dan Sarah pun bergegas menyuruh Tito untuk segera pergi dari rumahnya, tetapi Tito yang merupakan orang jahat pun malah mengancam Sarah. Dan di keesokan malamnya Tito pun datang lagi untuk berkunjung ke rumah Sarah, yaitu dengan membawakannya sebuah makanan. Seakan-akan Tito berada di rumahnya sendiri, dia pun tampak santai dan duduk tanpa rasa beban sama sekali. Sarah pun yang mendengarkan cerita dari Tito hampir saja terbuai oleh suasana di malam itu, karena mengingat Sarah adalah seorang janda yang sudah lama tak dibelai. Kemudian singkat cerita, Sarah pun bertanya kepada Tito dari mana dia mencuri barang-barang terlarang tersebut. Tito pun menjawab bahwa dia mencuri dari seorang mafia terkenal di kota tersebut. Sehingga Sarah pun yang mendengarkannya semakin takut, karena dia tidak ingin terlibat dengan masalah tersebut.
Dan Tito pun kemudian pergi untuk bersenang-senang dan menjual barang-barang terlarang itu lagi. Lalu kemudian di malam hari berikutnya, Tito pun kembali lagi ke rumah Sarah. Dan di sini tampak Tito yang sangat marah karena dia menemukan barang-barang terlarang yang dia simpan di dalam kamar mandi Sarah telah rusak karena tidak sengaja dimainkan oleh anaknya, yaitu Ben. Tito yang tampak kesal dan sangat marah pun tiba-tiba langsung berniat buruk kepada Sarah, yaitu dia ingin memperkaosnya juga pada malam itu. Kemudian Sarah pun yang sudah lama bukan berarti dia menerima ajakan Tito. Sontak saja Sarah pun langsung memberontak dan dalam kondisi yang sangat terdesak. Akhirnya Sarah pun mengambil pisau yang ada di dekatnya dan langsung menghujamkannya kepada Tito, sehingga membuat Tito pun meninggoy pada saat itu juga. Kemudian Sarah yang kebingungan pun dengan jasad Tito memutuskan untuk membeli perlengkapan jagalnya terlebih dahulu. Lalu Sarah pun membersihkan dirinya yang sudah penuh dengan noda merah. Kemudian Sarah pun pergi ke sebuah toko untuk membeli perlengkapannya, mulai dari kapak dan gergaji. Dan setelah sampai di rumahnya, kemudian Sarah pun memotong menjadi beberapa bagian dan membuangnya di tempat yang berbeda-beda. Lalu di pagi harinya pun Sarah kedatangan ibunya yang ingin sekedar melihat keadaan dari cucunya dan anaknya. Tetapi di sini terjadilah perdebatan kecil di antara Sarah dan ibunya, di mana ternyata ibunya Sarah sebenarnya tidak menyetujui antara hubungan Sarah dan suaminya, karena ibunya menganggap bahwa suami Sarah adalah seorang bandar narkoboy. Tetapi di sini Sarah membantahnya dan ibunya meminta Sarah agar segera melupakan suaminya yang sudah meninggal dan lebih mengutamakan kesehatannya dan kedua anaknya. There's no time for your health, Sarah. You have to. I'm not saying That's that. exactly what you're saying. No. Singkat cerita, akhirnya Leo dan anggotanya pun mendapatkan informasi bahwa yang mengambil barang terlarang tersebut adalah Tito. Dan kemudian anak buah Tito pun menginterogasi teman-teman Tito. Akhirnya teman-teman Tito pun memberitahu bahwa Tito menyembunyikan barang tersebut di rumah seorang janda cantik yang bernama Sarah. Lalu kemudian setelah itu Leo dan anak buahnya pun mulai mengawasi setiap gerak-gerik dari Sarah. Dan tanpa mereka ketahui bahwa Tito sebenarnya telah dibantai oleh Sarah. Dan di keesokan harinya anak buah dari Leo ini pun mulai berani mendekati rumah dari Sarah. Lalu Sarah pun yang merasa terancam dan ketakutan pun mengajak anak-anaknya untuk pergi dari sana. Namun saat di perjalanan Sarah justru dihadang oleh anak buah Leo. Lalu setelah itu mereka pun memaksa Sarah untuk memberitahu di mana Tito berada. Dan tak selang berapa lama Leo pun datang. Namun ada hal yang aneh di sini, di mana saat Leo datang justru anak Sarah bernama Ben pun kabur karena melihat Leo. Pada momen ini Sarah dan kedua anaknya sangat beruntung karena ada pria petugas kebersihan yang melihat kejadian itu dan membantu untuk membela Sarah yang sedang terancam. Sarah pun kemudian memanfaatkan kejadian tersebut dengan menghampiri Ben. Dan di saat Ben ketakutan, Sarah pun bertanya kepada Ben, apakah dia pelakunya? Ben pun menganggukkan kepalanya. Lalu mereka pun pergi melarikan diri dari sana. Dan pada malam harinya Sarah pun mulai menyadari bahwa Leo adalah pelaku pembunuhan suaminya yang sebenarnya. Karena hal ini bisa dilihat bahwa Ben yang selama ini sangat pendiam tiba-tiba justru malah ketakutan saat melihat Leo. Kemudian Sarah pun berencana untuk datang ke sebuah klub malam, yaitu dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya. Kemudian setelah itu Sarah pun tiba di klub malam tersebut dan beralasan bahwa dia akan membawa barang yang telah dicuri oleh Tito. Setelah itu akhirnya anak buah Leo pun membawa Sarah untuk bertemu dengan si Leo, sang bos besar. Kemudian setibanya di dalam ruangan Leo, Leo pun berkata di mana Tito berada. Lalu Sarah pun menyuruh anak buah Tito untuk membuka tas yang dibawa Sarah. Dan betapa terkejutnya dia karena di dalam tas tersebut adalah berisi kepala Tito. Kemudian Leo yang melihatnya pun bukannya marah, melainkan hanya tertawa, karena yang dia inginkan hanya barang terlarang miliknya. Setelah itu Sarah pun bertanya kepada Leo, apakah dia mengenal seorang pria yang bernama Stephen yang terbunuh di sebuah taman. Sontak mendengar nama tersebut pun Leo menjadi tersadar bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah istri dari pria yang telah dia bunuh. My husband was Steve. Pada kejadian ini, Sarah pun langsung menembak kedua anak buah Leo karena merasa dirinya sudah terancam. Lalu Leo pun bergegas untuk mengambil senjata.
sehingga terjadilah baku tembak di antara keduanya. Tetapi beruntungnya Sarah tidak sama sekali terluka, dan Leo lah yang justru tertembak. Lalu Sarah pun bertanya kepada Leo kenapa dia membunuh suaminya. Leo pun menceritakan yang sebenarnya bahwa pada saat itu dia sedang bertransaksi di sebuah taman. Dan secara tidak sengaja suami Sarah dan anaknya sedang jalan-jalan di tempat itu. Karena takut suami Sarah akan menghubungi polisi, lalu Leo pun memutuskan untuk membunuh suami Sarah dan Ben yang berhasil kabur. Singkat cerita, karena kesal dan emosi, akhirnya Sarah pun menembak Leo pada saat itu juga. Dan akhirnya para mafia-mafia itu pun harus terbunuh di tangan seorang janda yang sedang dipenuhi rasa amarah dan dendam akibat suaminya yang terbunuh. Dan film pun berakhir. Film yang penuh dengan emosi dan amarah membuat kita tidak boleh memandang sebelah mata seorang wanita. Sekian dan terima kasih. See you next content.